Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, perenungan kita pagi ini akan terambil dari 1 Timotius pasal 3 ayat 14-16 dengan judul perikop Jemaat Allah, Dasar dan Penopang Kebenaran. Demikian firman Tuhan. Semua ini kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara, dalam penutup pasal 3 di surat 1 Timotius ini, Rasul Paulus menuliskan nasihat mengenai jemaat yang digambarkan sebagai keluarga Allah. Di sini dia menjelaskan bahwa semua orang percaya adalah anggota keluarga Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus dan kelahiran baru oleh Roh Kudus. Di dalam keluarga Allah inilah Allah sendiri menyediakan cinta kasih dan mengajarkan kebenaran sehingga semua anggota jemaat dapat bertumbuh. Oleh karena itu, Rasul Paulus menjelaskan fungsi jemaat sebagai keluarga Allah. Yang pertama adalah sebagai tiang penopang. Kita tahu bahwa sebuah keluarga terdiri dari orang-orang yang memiliki berbagai perbedaan. Oleh sebab itu, keluarga harus menjadi tempat di mana setiap anggotanya mendapat kekuatan dan dukungan bagi yang sedang lemah. Demikian pula dengan gereja sebagai keluarga Allah. Setiap jemaat harus berusaha memperhatikan saudara seiman lainnya dan memberikan dukungan bagi mereka yang sedang lemah secara rohani. Kemudian yang kedua adalah dasar kebenaran. Artinya jemaat harus hidup berdasarkan Injil sebagai satu-satunya dasar kebenaran. Dengan kata lain, jemaat harus selalu memegang teguh dan mempertahankan kebenaran Injil. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya anggota jemaat dapat mengatasi berbagai ajaran sesat yang muncul dalam iman mereka. Saudara yang terkasih, seringkali dalam gereja masa kini kita melihat bahwa kedua fungsi jemaat yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kurang diterapkan. Sebagian jemaat mungkin ada yang tidak peduli dengan keadaan saudara seiman yang lain. Ada mungkin yang saling iri hati, ada yang saling menjatuhkan demi kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Kenyataan ini sangat jauh dari nasihat-nasihat yang diberikan Rasul Paulus mengenai jemaat sebagai keluarga Allah. Oleh sebab itu, marilah kita menyadari bahwa pusat dari gereja adalah Kristus dan dasar kebenaran utama yang dipegang oleh gereja adalah firman Allah. Sehingga kita, jemaat, akan menjadi anggota keluarga Allah yang saling mengasihi, menopang, memberi dukungan, dan saling mengingatkan kebenaran firman Tuhan di antara saudara yang lain. Saudara yang terkasih, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sebagai bagian dari keluarga Allah, sudahkah saudara berusaha untuk saling mengasihi, menopang, memberi dukungan, dan saling mengingatkan sesama saudara seiman? Jika belum, maka marilah menyadari bahwa sebagai bagian dari gereja, sebagai keluarga Allah, saudara harus berusaha menjadi saudara seiman yang saling mengasihi, menopang orang lain yang sedang lemah, memberi dukungan, dan juga saling mengingatkan jika ada yang berbuat kesalahan. Dan mari meminta kekuatan dari Allah agar saudara mampu menjadikan Kristus dan kebenaran Injil sebagai satu-satunya dasar kebenaran gereja.
Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan menolong kami sehingga kami dapat memulai kembali hari kami pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih juga untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan, mungkin juga menegur kepada kami yang mendengar firman-Mu hari ini. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami menjadi saudara seiman yang mungkin kurang peduli dengan saudara-saudara kami yang lain. Biarlah hari ini Roh Kudus Engkau akan mengubahkan cara pikir kami, mengubahkan bagaimana kami bertindak, sehingga kami dapat menjadi orang-orang percaya yang saling mendukung, menopang, mengasihi saudara-saudara seiman kami. Ya Tuhan, jadikanlah kami berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.